Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hairunisa dengan NPM 22160510003 ingin menjelaskan materi manajemen pemasaran. Yang pertama, buku 1, chapter 2. Proses pengiriman nilai itu terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu memiliki nilai. Fase yang kedua yaitu memberikan nilai. Dan fase yang ketiga yaitu mengkomunikasikan nilai dengan memanfaatkan internet, periklanan, tenaga penjualan, dan komunikasi lainnya. Terdapat rantai nilai. Apa sih rantai nilai itu? Rantai nilai adalah mengidentifikasi aktivitas utama yang menciptakan nilai dan biaya bagi pelanggan dalam bisnis tertentu. Terdapat 9 kegiatan relevan secara strategis. Yang pertama, logistik masuk atau membawa material ke dalam bisnis, operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir, logistik keluar atau mengirim barang akhir produk, pemasaran, penjualan dan pelayanan, dan yang lainnya. 3 karakteristik kompetensi inti untuk perusahaan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Yang pertama, keunggulan kompetitif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap manfaat yang dirasakan pelanggan. Yang kedua, dapat diterapkan di berbagai pasar. Dan yang ketiga, sulit ditiru oleh pesaing. Peran sentra perencanaan strategis itu terdapat 3 bidang utama yang harus diprioritaskan. Yang pertama, mengelola bisnis mereka sebagai portofolio investasi. Yang kedua, menilai tingkat pertumbuhan pemasar dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan strategi. Terdapat 5 aktivitas perencanaan, yaitu mengidentifikasi misi perusahaan, menetapkan unit bisnis strategis, menugaskan sumber daya ke setiap unit, menilai peluang pertumbuhan, dan organisasi budaya. Terdapat analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT adalah evaluasi keseluruhan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan di mana terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Rumusan tujuan. Sebagai besar unit bisnis mempunyai tujuan yang beragam. Terdapat beberapa tujuan, yaitu disusun secara hierarkis dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Kuantitatif bila memungkinkan, realistis dan konsisten. Perumusan strategi itu ada berbagai macam, yaitu strategi pemasaran, strategi teknologi, strategi sumber daya, dan strategi kompatibel. Strategi dan implementasi itu membahas apa dan mengapa program aktivitas pemasaran, sedangkan implementasi dan menentukan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang merangkum apa saja yang dipelajari pemasar tentang pasar yang menunjukkan bagaimana perusahaan itu berencana. Jadi, rencana itu apa yang mau kita buat ke depannya gitu. Implementasi pemasaran, pengendalian dan kinerja itu ada beberapa, dari matrik pemasaran, pemodelan bauran pemasaran, dan yang lain. Yang kedua yaitu buku 2 chapter ketiga, perencanaan pasar strategis. Perencanaan bisnis dan tiga tingkatannya itu, yang pertama, perencanaan berlangsung di tingkat strategis, fungsional, dan operasional. Yang kedua, level ini melibatkan berbagai bidang fungsional perusahaan seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, para manajer bertanggung jawab atas perencanaannya tersebut. Mendefinisikan langkah-langkah dalam perencanaan strategis. Langkah pertama yaitu kalian harus menentukan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Langkah kedua yaitu evaluasi internal dan eksternal lingkungan. Langkah ketiga yaitu tetapkan tujuan organisasi dan SBU. Langkah keempat yaitu menetapkan portofolio bisnis. Dan yang terakhir, langkah kelima yaitu kembangkan strategi pertumbuhan Anda. Perencanaan pasar seperti kembangkan dan jelaskan strategi pasar. Itu yang bisa kalian lakukan yaitu lakukan analisis situasi, tetapkan tujuan pemasaran, kembangkan strategi pemasaran seperti pasar sasaran dan bauran pemasaran seperti di buku pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Pengambilan investasi pemasaran atau ROMI itu adalah pendapatan atau margin keuntungan. Jadi keduanya itu digunakan secara luas yang dihasilkan oleh investasi dalam kampanye pada tingkat resiko tertentu. Terdapat beberapa jenis yang perlu dilakukan. Yang pertama, rencana aksi. Yang kedua, kalian harus menentukan tanggung jawab, di mana manajemen atas Departemen Sumber Daya Manusia itu perlu melakukan tanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan. Yang ketiga, buat garis waktu. Yang keempat, tetapkan anggaran supaya anggaran yang keluar tidak terlalu melenceng dari apa yang sudah dianggarkan.
Selanjutnya, tentukan pengukuran dan kontrol. Selanjutnya, perencanaan operasional seperti pelaksanaan rencana pemasaran sehari-hari, pemasaran agile atau proses perencanaan pasar strategis. Proses pemberian nilai, melakukan segmen pasar, memilih target yang tepat dan mengembangkan nilai penawaran. Pemasaran harus mengidentifikasi fitur, harga, dan distribusi tertentu. Pemasaran internet, periklanan, dan tenaga penjualan itu ada hal lainnya yang mengumumkan dan mempromosikan produk tersebut. Apa sih inovasi pemasaran itu? Inovasi pemasaran adalah ide-ide atau imajinatif mengenai strategi yang memiliki banyak tempat dalam suatu perusahaan. Terdapat misi bisnis juga. Setiap unit bisnis pasti mengidentifikasikan misi mereka. Kayak mereka itu mau mau menjalankan bisnis itu dengan tujuan apa, visinya apa, misinya apa, seperti itu. Dan kita harus menentukan formulasi tujuan. Tujuan harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, disusun secara hierarkis. Yang kedua, sasaran harus bersifat kuantitatif jika memungkinkan. Yang ketiga, sasaran harus realistis dan tujuannya harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Formulasi strategis. Nah, di dalam formulasi strategis terdapat 3 strategi umum. Yang pertama, kepemimpinan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan yang ketiga, fokus. Jadi kita tuh harus fokus dalam menjalankan perusahaan. Perumusan dan pelaksanaan program. 3 elemen yang pertama yaitu struktur, strategi, dan sistem yang dianggap sebagai perangkat keras kesuksesan. Ada 4 hal lainnya. 4 hal lainnya itu seperti 4 pendukung. Yang pertama, gaya, keterampilan, penempatan staf, dan nilai-nilai bersama lainnya. Sifat dan isi rencana pemasaran yaitu dokumen yang merangkum apa yang telah dilakukan pemasar tentang pasar. Terdapat ringkasan eksekutif dan daftar isi juga. Dalam analisis situasi, strategi pemasaran, taktik pemasaran, strategi harga, saluran pengeluaran, komunikasi dan analisis resiko, dan kontrol implementasi. Peran penelitian. Dalam peran penelitian itu, pasar memerlukan informasi tentang lingkungan persaingan dan segmen pasar. Terdapat peran hubungan juga. Peran hubungan itu eh, membangun dan mempertahankan hubungan yang telah terjalin. Dari rencana pemasar ke tindakan pemasaran, terdapat pemasar merencanakan jauh sebelum implementasi untuk memberikan waktu untuk mengambil langkah yang diperlukan. Jadi sebelum kita mengambil langkah, kita harus sudah merencanakan dulu apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, supaya tidak membuang waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.